Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel kami, channel yang sangat menghibur dan berfaedah. Pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat luas. Berkaitan dengan apa nanti kita akan membahas itu. Pada hari ini ada salah satu dari antara ribuan orang yang ingin curhat. Namanya adalah curhat dong Pak. Siap begitu. Akan membahas atau akan curhat berkaitan dengan sex education. Sex education itu sebenarnya apakah menjadi solusi terhadap beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja itu terhadap seksualitasnya, apa malah justru membuat seseorang itu atau remaja itu terjerumus terhadap seksual itu. Banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh beberapa kalangan untuk memberikan seks edukasi secara dini. Seks edukasi terhadap anak-anak itu mulai dari umur 000, mulai dari anggap 0 tahun sampai dia itu bisa dikatakan dewasa seperti itu. Nah, seks itu ya tentu di beberapa masyarakat dianggap sebagai hal yang tabu tentunya, khususnya masyarakat tradisional. Tapi kalau di masyarakat modern atau kota, itu tentunya seks itu tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu. Nah, makanya banyak orang yang mempertanyakan sebagai kampanye sex education itu seperti ini. Seks dilakukan sejak dini itu apakah menjerumuskan atau malah membantu atau mendidik itu sendiri, mendidik anak untuk tidak melakukan terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Mungkin pembahasan ini akan lebih dalam lagi, akan lebih seru lagi berkaitan dengan itu. Berkaitan ini adalah teori begini, seks ya, seks edukasi. Oke, kira-kira bagaimana? Ada yang mau dipertanyakan? Curhat dong Pak. Siap. Ya, eh, kita ini bapak-bapak muda yang baru punya anak-anak mulai usia 7 tahun sampai kurang lebih 3 atau 2 tahun. Kegelisahan kita tentang seks edukasi. Betul. Mayoritas saya pribadi sebagai masyarakat awam mendengar istilah seks edukasi, walaupun pendidikan seks terhadap anak di usia dini yang sudah dikampanyekan di mana-mana lah, Iya, yang betul. katanya baik. Menurut saya pribadi, kalau istilah seks, saya pribadi itu sudah cenderung tabu. Masa anak kecil dulu seks, nah, paham kita seks itu gini-gini dong. Iya. Katanya itu, Nah, saya itu bingung dan caranya itu seperti apa gitu. Apakah itu benar anak-anak kecil harus diajari seks? iya, iya. Seks. Nah, pertanyaan pertama saya itu, seks yang dimaksud di dalam istilah seks edukasi itu apa? Begini. Masa teknik gaya-gaya gitu ya? Sebenarnya perlu dipahami adalah seks edukasi itu bukan yang digagas oleh saya. Karena saya juga gelisah berkaitan dengan kampanye seks edukasi itu Terhadap ya, anak. terhadap anak ya kan? Anak anggaplah umur 0 sampai 3 tahun. Nah, ini kan rawan-rawannya anak akan mempertanyakan berkaitan dengan anggota tubuhnya itu. Oh iya. Mulai dari ini apa? Itu, ini apa? Apa? Ini apa? Terus sampai ke bawah. Yang ini apa? Nah, kan gitu. Nah, seks edukasi itu yang dimaksud oleh golongan orang-orang yang mengkampanyekan tersebut ya, termasuk para artis tentunya. Sex education itu ingin memberikan pemahaman terhadap anak itu berkaitan dengan fungsi ya, fungsi organ yang ada dalam ya, yang ada pada diri manusia itu. Nah, organ-organ itu tentunya ada yang vital, ada yang tidak. Oh iya. Maksudnya vital dan tidak ini kan juga baru pertanyaan lagi kan.
Masa mata nggak vital? Iya, baik. Ya vital. Jadi seks edukasi secara dini itu yang memberikan pemahaman terhadap anak berkaitan dengan fungsi ya, organ yang ada atau organ yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Seperti itu. Mulai dari ujung kaki sampai ke Jadi seks edukasi itu bukan langsung mengajari gini-gini. bukan. Wah, kalau Itu materi bapaknya. itu praktek edukasi. Oh, itu. siap. Praktek seks edukasi atau praktek seksnya seperti itu. Jadi seks edukasi itu mungkin yang dipahami oleh orang-orang yang mengkampanyekan itu memberikan pemahaman berkaitan dengan fungsi organ tubuh yang melekat pada dirinya. Organ tubuh yang menurut orang-orang itu ya berdampak sistemik gitu. Berdampak sistemik itu kalau mata memang berfungsi melihat, terus mulut berfungsi, ya berfungsi vital juga kan gitu loh. Tapi yang Fungsinya apa gitu. Iya, ini yang masih bertanya itu gitu loh. Karena beberapa kasus itu kalau mengenalkan istilah itu, Pak. Jadi mengenalkan istilah organ tubuh. Sudah semua sepakat kalau istilah ini kuping sepakat, nggak ada istilah lain, tetap kuping. Ini mata tetap mata. Kalau organ vital laki-laki macam-macam, Pak. Nah, jadi bisa dikerucutkan seperti itu. Nanti istilahnya kalau mau bilang ya kontol gitu kan, nah itu tabu. Kalau kita masyarakat Jawa jelas tabu, Pak. Kalau di Madura kan gembok. Kontol bukan. Sorry, ini gembok. Bukan kontol. Kunci yang mentol. Iya, itu. Ngono tuh. Jadi alat laki-laki kalau menurut maksudnya makanya saya juga bingung bahasa itu kan untuk seks itu kan sangat sangat umum gitu. Tidak ada satupun yang menjelaskan secara langsung terhadap yang dituju itu. Misal alat laki-laki kan banyak. Apa itu? Alat laki-laki ya banyak pun. Alat vital. Nah, alat vital itu ya banyak. Mana? Ya. Kadang-kadang orang tua, saya pribadi mengistilahkan tetap anak itu mesti penasaran, Bapak. Ya. Ketika betul. mau pipis terus tanya, ini apa Pak? Ini apa kan? Kalau nggak mengistilahkan nggak enak. Masa diistilahkan hidung? Nah, Pak ini hidung. betul. Apalagi kalau yang populer anekdot teman-teman yang di konten-konten itu ada yang istilahnya impron, ada istilahnya Gonzales. Ini siapa Pak? Ini Gonzales. Nah, makanya kan ingin dari tujuannya ingin memberikan edukasi, malah tidak memberikan edukasi. Iya. Jadi bahasa-bahasa seks itu kan sangat luas gitu. Ya pada ini ada kasus juga. Ini ada satu keluarga yang mengistilahkan sebenarnya baik. Ketika membahasakan alat vitalnya anak laki-laki itu dibahasakan dengan terong. Ini apa Pak Bu namanya? Ini terong deh gitu. Jangan-jangan itu sayur deh. Ya pas ke pasar lihat jualan terong, malah tanya Pak itu terongnya kok nggak bisa pipi? Bahaya Pak. Terus bingung, orang tua ini bingung mengistilahkan yang sebenarnya istilah pada umumnya masyarakat dewasa yang bilang itu. Kalau Malangan itu kan bilangnya kunam. Tapi kan Balian kan? Manuk juga banyak. Manuk prit, manuk yang terbang. Nah, itu kan biasanya juga pertanyaan Pak, manuk saya nggak ada sayapnya. Kenapa nggak bisa terbang gitu? Jadi manuk atau apa? Jangan-jangan nanti manuknya itu pergi ke tetangga, Pak. Manuknya pergi ke tetangga gitu. Manuknya Bapak pergi ke tetangga kan? Loh, itu manuk kok bisa? Kan manuk itu terbang. Manuk itu terbang. Tapi jangan dikurung, kasihan. Kok manuk Bapak dikurung? Dikurung. Itu kan nggak kasihan itu. Berarti seks edukasi itu pentingnya menyebut istilah, Pak. Betul, saya sepakat. Istilah dari seks itu harus sesuai dengan dengan konteksnya lah. Untuk anak-anak gitu Pak ya. Untuk anak-anak. Jadi apa ada tahapannya Pak belajar seks edukasi, tidak ujuk-ujuk seks itu langsung perbuatan. Ya, ini ada sebenarnya banyak lah artikel-artikel yang menyebutkan berkaitan dengan istilah ya.
istilah seks itu mulai dari nol ya, nol tahun Gitu. ya sampai pada 3 tahun itu memberikan nama terhadap alat vitalnya itu, mohon maaf ya, dua itu gitu. Kan awalnya kita kalau masyarakat umum ini sebenarnya ini tidak harus di sekolahan kan. Nah, Pelajaran seks edukasi itu yang harus dimiliki orang tua masing-masing. betul. Nah, untuk mendampingi anak-anak dalam menjalani hidup di dunia yang penuh tipu daya ini Tipu daya. dan sesuatu yang hau gitu Pak. Nah, jadi pentingnya seperti itu. Jadi penting bagi kita selaku orang tua atau bapak-bapak muda ini untuk belajar tentang itu, jadi mengistilahkan dengan baik kepada anak-anak. Ya karena khawatirnya bagi saya pribadi itu khawatir Pak. Pengalaman lah kalau dulu tidak ada istilah seperti itu. Cuman tetap namanya manusia ketika remaja terus remaja 17 tahun akan mencari informasi dengan sendirinya. Pasti. Nah, khawatirnya nanti kalau zaman pribadi pengalaman pribadi kita akan mencari informasi yang salah di tempat yang salah. Apalagi sekarang zamannya 4.0. Oh iya Pak. Anak SD itu sudah dipegangi HP lah. Mm-mm. Itu kalau anaknya itu sudah pinter browsing, wah itu sudah browsing kemana-mana itu. Dan informasi juga ada huruf-huruf abjad yang sangat berbahaya terhadap anak. Pak. Apa itu? Percaya tidak percaya itu huruf X, Pak. Apa? Oh, Silakan Anda coba iya, ketik iya. di apa searchingnya YouTube Heeh. X satu kali, X1, X saja, klik X, nanti keluarnya jelas apa? Sesuatu yang wow. Wow. X 2 kali, wow. X 3 kali, Pak, gini Pak. Nanti jelas pertanyaan. Padahal X itu sendiri adalah sesuatu yang positif gitu. Oh, Menyebutkan bahwa X itu adalah sesuatu atau nominal yang tidak bisa diidentifikasi. oh iya. Secara teori kan begitu. Tapi Tapi kenyataannya beda lagi. kok di YouTube ketika ngetik keluar X, sesuatu yang wow. itu hukumnya haram dipencet anak. Kalau anak Anda pegang HP, Berarti huruf abjad itu bisa dikurangi. kurangi X-nya hilangkan. hilangkan. Kalau anak-anak pegang HP di mode children masih ada huruf X-nya, tetap Aduh, bahaya, Pak. bahaya berarti mending di zaman dulu Bro, yang HP itu nggak pakai nggak pakai touch screen, jadi pakai keypad yang ada tombolnya itu loh. Kalau itu kan bisa dikurangi X-nya kan, bisa dibuang gitu. Iya, Pak, bahaya. Bisa dibuang kan? Kalau touch screen nggak bisa dibuang gitu loh. Jadi pokoknya ini tips bagi orang tua atau kakak-kakak yang punya adik kecil, hati-hati adiknya mencet huruf X. Kalau Betul. tidak percaya silakan Anda klik X di YouTube, pasti akan keluar. Pasti yang keluar itu Iya. adalah sesuatu yang wow. Wow, itu Nah. bahaya sekali. Makanya itu perlunya kita membimbing tidak hanya mengenalkan alat vital, tidak memberitahu anak-anak mana yang boleh dilihat, mana yang tidak. Ya. Gitu kan, Pak? Tujuan. Betul. Saya sepakat bahwa saya kira bukan seks edukasi lah. Kalau seks edukasi itu terlalu merumitkan menurut saya. Bahasanya. Bahasanya adalah penanaman akhlak. Ya kalau di agama kita Islam dong. Iya, Oh, Islam dong. jelas. Kalau agama kita Islam, sedari kecil kita sudah diberi itu aurat. Aurat, Batasan betul. aurat laki-laki, aurat perempuan. Nah, saya sepakat itu pendidikan aurat. Oh, Iya, makanya seharusnya iya, pergi. Seks Jadi bukan edukasi. seks, nggak usah seks itu bahaya itu. Pendidikan aurat gitu. Pengenalan terhadap aurat itu sangat penting. nanti kalau bahayanya kalau seks edukasi saya juga kurang Iya, sreg. kurang seks. Biasanya orang kan mencari informasi Nah, di internet. coba gini aja, coba ketik seks itu, mesti yang keluar macam-macam. Belum Tapi edukasi. belum edukasi. Bapaknya nggak jadi belajar. Nah, Delok. delok itu. Akhirnya Praktek. Nah, makanya kalau pendidikan aurat, misal pengenalan terhadap aurat itu, wah itu pasti positif. Coba ketik aurat itu, aurat laki-laki, aurat perempuan itu mesti yang keluar itu adalah hal-hal yang positif. Ya paling tidak nanti kalau salah ketik aurat terus T-nya ganti D, nanti keluar jawabannya wirid-wirid. Wirid-wirid, Pak. Aman. Ya makanya kan apa ya,
Ya kalau dalam Islam aurat itu sangat ditekankan mulai dari kecil, Iya. mulai dari pelafalannya, Iya. penamaannya, termasuk fungsinya. Fungsinya itu adalah sesuatu ya di akhir lah, di akhir setelah mengenal bahasa-bahasanya itu, setelah nanti fungsinya itu kan setelah dia sudah mencapai baligh. Oh iya. Baru kan tahu fungsinya itu apa. Nah, itu akan diperjelas lagi dalam bahasa itu gitu, atau pendidikan itu. Berarti nanti, oh berarti ini ada beberapa sudut pandang Betul. tentang kalau istilah kita istilahkan yang umum yang hari ini digencarkan biar terlihat keren diistilahkan seks edukasi. Sebenarnya di Islam ini sudah ada pembelajaran tentang Seks. aurat. Oh iya, tentang aurat. Mohon maaf, tentang aurat. Pokoknya hindari huruf X. Huruf. Ya, bahaya itu X. Bahaya. X. Meskipun X itu secara substansi yang menggambarkan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Siap. Tapi kalau dalam dunia internet, di internet X bahaya, Bro. bahaya sekali. Bahaya sekali. Jelas keluar bahaya. Gunung Semeru. Nah, aura gunungnya itu keluar gitu. Iya, padahal Amerika itu tidak ada gunung, Pak. Nah, iya. Gunungnya tapi banyak yang keluar. Karena gunungnya orang Amerika itu terlalu abstrak. Oh, iya. Abstrak sehingga masuk ke pikiran gitu. Oh, iya. Nempel terus kan iya. gitu. Kalau di kita gunungnya itu sudah kelihatan. Kalau di kita gunungnya ada lembahnya, Pak. Ada lembah. Kalau di sana gunungnya ada Abstrak lagi. Makanya diistilahkan itu. Ya, diistilahkan X itu. Karena di Amerika, di yang lain itu nggak ada X. Jadi abstrak X. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Kembali ke pembahasan seks edukasi. Tadi kan anggaplah istilah barat. Istilah barat Ya. bahasa dokter. Bahasa dokter. Kalau itu bahasa terapan. Islami kita Aurat. belajar tentang aurat. Betul. Yang saya tanyakan sudut pandang dokter, Pak. Ya. Atau seorang dokter yang ahli yang merekomendasikan Seksiolog lah. seksiolog ini untuk pembelajaran itu mesti ada metodenya kan. Iya. Itu keilmuan, Pak. Dokter kan kuliah bayar larang dong, Pak. Betul, Jelas betul. ada teknik-tekniknya yang harus dilakukan itu ketika umur 0 sampai berapa tahun itu seperti apa cara mempelajarinya. Terus nanti sampai dewasa itu seperti apa, dan apakah orang-orang dewasa seperti kita tetap belajar tentang hal seperti itu gitu. Mungkin jenengan selaku akademisi yang levelnya bisa menyampaikan Gini. tentang teori-teori itu. Mungkin nanti saya bisa angen-angen bisa mempraktekkan gitu. Teori-teori apa itu? Yang tadi seks edukasi tahapan-tahapan. Tahapan-tahapannya. Ya, ini saya ada beberapa catatan sebenarnya. Sip, Pak. Tapi kayaknya nggak perlu dibahas sekarang gitu. Apa? Ya bahas minggu depan lagi Oh, gitu. gitu. Atau pertemuan lagi gitu. Iya, Mas. Berkaitan dengan istilah-istilah atau teori seks dalam ilmu kedokteran. Oh gitu. Nanti Tapi paling tidak kan hari ini kita sudah satu persepsi lah bahwa seks edukasi itu sangat ya penting. Ya penting, tapi Cuman istilahnya bukan seks edukasi. tetap gitu. aurat itu. Tetap aurat. Membahasakan alat kelamin anak. Alat kelamin anak. Yang penting itu. Kalau di bahasa Arab ada istilahnya dakar sama farji. Kalau di Jawa kan saru kita ngomongnya ngomong kunci sing mentol kan saru. Tapi kan bukan berarti kita itu Arabisme itu, Bu. Oh iya. Bukan. Kalau bahasa yang lebih ilmiah biasanya istilahnya penis sama vagina. Cuman vagina kalau menurut telinga saya pribadi itu masih saru. Kalau penis lumayan lah. Orang saru teman-teman. Langsung seolah-olah itu membangkitkan saraf-saraf yang tegang. Tapi dulu saya waktu pertama masuk kuliah, cuman dulu pas SMA itu saya sudah paham, Pak, istilah penis itu alat vital kita laki-laki. Nah, pas waktu kuliah itu ada teman-teman di bahasanya rontok ke Inggris nih, Pak. Kalau sering beliang, kalau jurusan hukum kan punishment. Pikiran saya penis itu kan itu, Pak. Mungkin manusia. Loh, mosok ono manusia ono. Kan Superman pakai klambi, baju pesawat. Kalau penisman khawatirnya manusia sih berbentuk wah Pak ya, istilah-istilah itu berarti
persoalan seks edukasi itu tadi itu kan ya kalau substansinya itu baik ya, Iya tujuannya tapi tujuannya baik, tujuannya penangkapan. baik, tapi penerimaan Mm-mm. atau interpretasi dari itu ya sangat sangat, kalau dipresentasikan itu 75% lah itu membangkitkan aura, ini membangkitkan ya sesuatu yang menurut saya itu negatif gitu. Misal Iya. seks itu udah kita kenal secara umum bahwa seks itu adalah begini-begini kan, atau ya berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Siap, Kalau siap. edukasi itu kan pendidikan, Pendidikan. teori dan praktek, kan Nah, begitu. teori Teori dan praktek. praktek. Kalau edukasinya, Iya. kalau seksnya, kalau digabung menjadi seks edukasi, Apa? masa hubungan laki-laki antara teori dan praktek? Wah, jangan itu. Jangan. Mending Bahaya. aurat. Nah, aurat Hmm. itu rotok ya, bukan bukan ini sih, bukan so spiritualis, tapi lebih lebih apa ya, lebih kalem, lebih bisa Iya. diterima lah, bisa Kalau di diterima. kalau di pendidikan Islam itu biasanya masuk pelajaran fikih kalau Fikih, anak-anak. fikih, Kalau kelas-kelas yang itu fikih. betul Jadi fikih. ketika bab sholat gitu. Ya. Cuman tidak ada itu, Pak. Istilah membahasakan itu belum Nah, ada gitu. berarti yang harus dirubah adalah Kalau sistem kurikulum kalau di fikih atau itu kalau anak-anak kelasnya anak saya kelas satu itu juga ada pembahasan auratnya laki-laki dari sini sampai sini. Berarti kalau aurat itu tidak boleh ditunjukkan ke yang lain. yang lain. Makanya berhubung anak kecil sekarang kan cerdas-cerdas ya, Pak. betul. Pak, auratnya anak laki-laki itu dari sini sampai sini. Lah kalau orang seperti Lucinta Luna, Pak, Nah, ininya iya. Waduh. itu sebagai bonus itu. Bonus. Imajinasi lah. Iya, biasanya pertanyaan Imajinasi itu. seperti itu. Makanya harus diperjelas itu, lu cinta Luna itu. Apa kelaminnya? Kalau kelaminnya nggak jelas ya repot. Ya sejenis orang-orang seperti Lucinta. Mungkin auratnya itu sampai mana? Ya, makanya itu nanti bisa direspon lah sama ulama-ulama hari ini kan. Oh iya, Ya, gitu. ulama-ulama hari inilah berkaitan hukum transgender, sehingga bisa menimbulkan atau memberikan pemahaman baru lah, ijtihad baru gitu kan berkaitan dengan aurat itu. Tapi yang jelas saya sepakat bahwa seks edukasi, alangkah lebih baiknya istilahnya diganti dengan aurat, Aurat. aurat seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi, itu sudah diajarkan dalam fikih ya, atau ajaran-ajaran Islam itu. Kalau memang itu penting buat pendidikan anak, maka solusinya adalah atau rekomendasinya adalah bagaimana pemerintah melakukan inovasi terhadap kurikulum yang ada untuk memasukkan unsur-unsur itu. Kalau semisal di non Islam, ini kan menjadi persoalan nanti. Iya. Kalau di non Islam bagaimana gitu loh. Ya mungkin kalau untuk masyarakat luas kalau istilahnya seks edukasi dianya ya sesuai dengan nanti lah pembahasan kita Ya, tentang betul, dokter betul, itu betul. nanti mungkin bisa dibandingkan di sana itu sudah dibahas Ya, apakah ada yang belum dibahas di pelajaran agama Islam atau semuanya sudah ada oke. gitu karena ini kan sudah setengah jam Pak kameranya kedip-kedip nih ini bahasanya berat loh ini Berat. menghabiskan baterai Iya kamera. dong. Iya. Ini Yang penting kesimpulannya itu, Pak. kesimpulannya itu. Hati-hati dengan huruf X. Hati-hati dengan huruf X. Pengistilahan seks edukasi ini perlu dipertimbangkan Oh lagi. iya. Terus karena kita seorang Muslim, ya, jadi mempelajari tentang aurat itu, khususnya pada anak-anak di bawah umur itu sangat di apa ya, dianjurkan berdasarkan apa istilah-istilah atau bahasa yang ada dalam fikih itu. Untuk orang tua seperti saya tetap mencari informasi tentang istilah seks edukasi itu dan selalu sharing tentang seks edukasi agar kita bisa mendampingi anak-anak kita mengistilahkan yang harus diistilahkan dengan benar tidak menjadi salah istilah tadi Iya. yang tidak usah membahasakan terong atau momok
kan bahaya nanti. Kalau apalagi bunga, masa ada orang jualan bunga, Ya. dikira jualan itu. Oke, gimana sudah Ya saya kira sudah cukup lah Sudah untuk cukup. pembahasan hari ini. Cuman ada beberapa yang akan kita bahas lagi mengenai itu tadi, mengenai istilah ya, ya istilah belajar seks, Pak. Bela- Belajar belajar gimana? ya kan seks edukasi, Oh. belajar bukan nggak Belajar. pakai nek ngesek beda loh Pak. Belajar ngesek sama belajar tentang seksualitas. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam edisi curhat dong Pak. Sampai ketemu di edisi-edisi berikutnya. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau istilah yang kurang pas. Oh, terpaksa diomongkan. Terpaksa diomongkan Biar dong. lebih jelas. Biar lebih jelas. Kalau ngomong cuma ngonoan-ngonoan kan nggak enak. Nggak enak. Iya. Ya, mohon Ya maaf. kalau ada yang nggak terima silakan langsung hubungi kami, diskusi dengan kami Oke. berkaitan dengan seks. Diskusi tentang seks oke, tapi praktek jangan. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.